Kalau muncul pertanyaan begini, kayak Billy, Pak, mengapa kamu tidak terima paham pluralisme? Kalau paham pluralisme diterima oleh Islam, memang enak, Pak. Hidup kita bakal enak. Ya, dari satu sisi bakal enak. Semua agama benar. Kalau semua agama benar, atuh kemah lamun Natalan, urang ngabring, urang tangke mah khotib Jumat, urang nyanak di gereja. Begitu. Ke pangaosan teh ku pastur. Ke haliluyaan ku abi ke sekali ewang. Urang kagok lieur. Ya. Nah, kalau versi saya, paham pluralisme ini bukan lagu baru, lagu lama. 14 abad tahun yang lalu sudah ada dan disodorkan ke nabi kita. Datang, Bu, sekelompok orang bermacam-macam agama datang ke Nabi Muhammad. Muhammad, ulah ribut wae urang teh. Geus urang kieu lah supaya damai. Dari sekarang sampai ke setahun ke depan, kami nih Yahudi, Nasrani, Majusi akan ibadah seperti orang Islam. Kami akan sholat 5 waktu, Jumatan, berkurban, Ramadan, taraweh, bukber, umroh, haji. Nanti sudah 1 tahun, tahun berikutnya, nah orang juga Yahudi, ibadahnya juga Yahudi. 1 tahun nanti ibadahnya seperti Nasrani. Setahun berikutnya juga Majusi. Setahun berikutnya juga Sobiin. Nanti sudah habis Islam deui. Terus ngurili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhumud dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kadzulumatin fi bahril lujiyyi yaghshahu mawjum min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini lanjutan surat An-Nur ya, ayat 39-40. Saya kasih judul bagaimana nasib amal orang yang tak terwadahi oleh iman. Di Quran ada beberapa ayat yang menggambarkan nasib amal orang kafir ya. Jadi ada orang-orang kafir yang punya dugaan kebaikannya akan diterima Tuhan ya. Padahal Allah menerangkan dalam Quran, sebaik apapun orang yang tidak beriman kepadanya, sebaik apapun orang yang tidak beriman kepada rasul-rasulnya, satu, amalnya itu di akhirat habaan mansuro. Habaan mansuro itu seperti debu yang bertebaran. Debu berada di atas batu besar nan licin. Kebayang tuh, batu besar licin, ada debunya. Kemudian ada angin yang kecepatannya ratusan kilometer per jam. Kumaha tah nasib debu itu? Habis. Nah, begitulah nasib amal orang yang tidak diwadahi iman.
Nah, sedangkan di sini nasib amal yang tak terwadahi iman itu seperti fata morgana. Orang yang kehausan di padang pasir itu seperti melihat banyak air. Pas disamperkeun teu aya nanaon. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di urang baik mubalig ya atau MC suka mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat Islam dan iman. Eta teh usahakan bukan hanya sekedar perkataan, tapi terasa nikmat jadi seorang mukmin. Nikmat teh, iman teh nikmat. Ya. Tapi kenikmatan iman itu harus dibarengi amal soleh. Nikmat teh abi mah ka masjid karena saya percaya bagaimanapun sholat di masjid lebih utama. Ya. Jangan begini, percaya sholat di masjid lebih utama, percaya berjamaah di masjid itu lebih utama, tapi tara ka masjid tadi moal terasa nikmat iman teh moal terasa. Seperti orang yang sudah banyak mengeluarkan uang untuk kepentingan fisabilillah, nikmat teh walaupun sudah ratusan juta ia keluarkan, karena saya percaya Allah akan membalas kebaikan ini. Nikmat tak eta teh teu gampil. Banyak orang-orang kaya yang omongannya percaya ada balasan, tapi boro-boro gede saeutik ge tara infak teh. Eta teh tidak akan terasa nikmatnya iman tuh nggak akan terasa. Sok supados nyambungnya sareng nu ayat 3840. Nah, ini mukadimah agar nyambung dengan 2 edisi sebelumnya. Pada pembahasan yang lalu ya, Allah telah memerintah bahwa masjid-masjid itu supaya dimuliakan. Ya. Saya sudah sampaikan dimuliakan mulai dari pembangunana sing sae. Tong asal-asalan, jangan sampai terjadi lagi seperti di mana nu amruk teh Sidoarjo ya, Sidoarjo ya. Pasti itu ada masalah di pembangunan karena di urang mah besi nu kuduna besi 16 misalkan jadi besi 12 ya. Cek ahli teta satu tihang teh 100 sak ya, dipotong jadi 70 sak semen begitu. Nah, ini pengerasnya harus sekian, dikurangan akhirnya begitu ya. Dan di kita yang seperti itu sudah bukan rahasia. Jangankan di proyek komplek jalan, di proyek masjid banyak yang seperti itu ya. Banyak yang seperti ya. Jadi rumah saja, rumah nama real estate bukan siap huni, siap renovasi. Pondasi nu kudu nama 1 meter jadi 1/2 meter. Itu kelakuan orang-orang di kita. Ongkona ingin hidup aman, nyaman, sejahtera, tapi budaya bohong itu sudah susah ya diubahnya. Di kita budaya bohong. Padahal sahur Nabi lamun hayang salamet hiji we sok laksanakeun ieu, alaikum bisidqi, hiduplah kamu dengan jujur. Hayang salamet jujur, jadi ayah jujur, jadi suami jujur, jadi istri jujur, jadi ibu jujur, jadi anak jujur, jadi guru, jadi pemborong, jadi konsultan, jadi anggota DPR. So kabayang tuh Bapak Ibu kalau jujur membudaya di negeri kita hiji we heula saur Nabi hayong hidup aman nyaman jujur we sok hiji heula, efek baiknya signifikan. Dan kumaha ya ngabudayakeun jujur di negeri kita ya. Mengapa ada korupsi? Pasti ada bohong.
selingkuh dina bohong, ya dina dagang aya bohong. Wah, nu ngurangan timangan teh kan bohong. Sok Allah perintahkan masjid dimuliakan, pembangunannya, jaga kebersihannya, rawat kenyamanannya. Terus diperintah juga disebut nama Allah di dalamnya, seperti azan. Jangan sampai masjid nu adan gitu. Qomat, sholat, berdoa, berzikir, baca Quran, termasuk tolabul ilminya. Kata para ulama, memakmurkan masjid yang paling agung adalah belajar syariat-syariat agama Allah. Terus lalu Allah menerangkan bahwa orang yang akan melakukan amal tersebut nu bakal ngamulyakeun masjid mah, yang bakal menyebut nama Allah di dalamnya mah, orang yang tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya. Sakitu dagangna loba payu wae ka masjid teh ngait wae, nu meuli teh ngantri kala bade salat moal waka di ladangan, moal waka ya nanti beres salat. Terus mereka pun melakukan itu. Mengapa mereka melakukan itu? Tidak takut langganan hilang, tidak takut keuntungan jadi kecil. Yang mereka takutkan sieun ku Allah, ya. Urang sieun toko ieu teu payu mah muka we dua, buka we bari online. Tapi lamun takut oleh Allah, nggak ada alternatif lain selain taat kepadanya. Sok takut kepada Allah, takut akhirat buruk menimpanya. Sok Bapak Ibu, ini coba ya statement ini diubah ya. Diurang sok aya cariosan ge. Tong ngagugulung dunia wae. Ibadah tong ngagulung dunia wae. Dunia mah eueuh tungtungna. Menurut saya statement itu salah. Tong ngagugulung dunia wae eueuh tungtungna, itu salah itu. Nah dunia mah aya tungtungna, yang tidak ada ujungnya mah akhirat. Akhirat mah abadan abada. Sok jalmi ngagugulung gawe na we, ngagugulung dagang na we, ngagugulung karesep terus we digugulung sampai kapan? Jalmi ngurus karesep nepikeun ka irah, maot beresan ngan di akhirat pasti cilaka. Cilakana pasti, ya cilakana pasti. Sok tanya hati kecil setiap muslim, tanya, tak terkecuali orang yang nutara ka masjid, nutara salat acan, mun anjeun ya teu salat teu ka masjid, geletuk we maot dina kaayaan resep dunia, cik anjeun we hati kecilna, ke di akhirat salamet cilaka. Jawabna moal wallahu a'lam moal. Saya yakin hati kecilnya dia akan mengatakan saya akan celaka. Ya eta ge jang nu iman, ari teu percaya mah, kalau teu percaya ya saur Nabi, kalau kamu tidak beriman fasna ma syi'ta, lakukan apa saja sesukamu. Ya, tapi lamun iman sing bener hirup. Nah, sakedeung dunia mah. Teras ya, jadi takut kepada Allah dan takut akhirat buruk menimpanya. Ya, saur Nabi, nu saroleh sing sabar dina kasolehana, naha surga teh sakedap deui. Kepada orang buruk cepat-cepat berhenti dari keburukannya. Buru-buru eureun, jahat teh eureun. Ya, sifat buruk teh buru-buru eureunana, naha naraka teh sakedap deui. Sok ieu kumaha nya nanamkeun pola pikir ini teh dipercayai. Sok urang we urang ya, dan orang-orang sekitar we ya yang mendengar ceramah ini. Lihat rumah kita, perhatikan imah urang,
kendaraan kita, apapun yang kita miliki, berapa lama lagi kita menikmati itu? Sok tinggal Bu, Pak, rumah kita berapa lama lagi kita tidur di rumah kita, pulang ke rumah yang ada di Pandanongi, berapa lama lagi? Apalagi usia kita di sini didominasi 50 tahun ke atas. Ya, tekedah ngacung Bu, tekedah ngacung katingali. Ya, 50 tahun, orang teh bakal 50 tahun deh hirup. Ya. Jamaah Nurul Ilmi sudah mulai satu persatu meninggal dunia. Ya, satu persatu. Almarhum Pak Nanang dulu teh Pak siapa tuh yang Pak dosen itu, yang belum lama Pak Sofyan, Pak Edi, ya sok bade sahade, ya Pak Adnan, ya sok seiring waktu bade ngantri ti palih kidul heula palih kaler. Kita mau percaya atau tidak, mau atau tidak mau, ya sungkan atau desungkan, yang pasti kita tunggu itu adalah mati, eta mah pasti. Kita dagang belum tentu mendapat untung yang kita harapkan, kita berbisnis belum tentu sukses yang kita harapkan, tapi kalau mati eta mah suatu keniscayaan. Ya. Rumah ditinggalkan, teman, pekerjaan, orang-orang yang kita cintai nggak akan bisa menemani kita di alam kubur, nggak bisa. Yang menemani kita cuma satu, amal kita. Lamun amalna soleh salamet, amalnya buruk pasti celaka. Sesering mungkin kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, yuk orang salamet babarengan, salamet babarengan, saling mengingatkan. Ya. Sok selanjutnya Allah pun menjelaskan, masih edisi yang sebelumnya nih ringkasannya, Allah pun menjelaskan alasan lain niat baik mereka melakukan amal-amal soleh tersebut. Apa itu? Ingin balasan terbaik dari Allah dan ditambah karunia-Nya. Sebab balasan di dunia mah seiring waktu habis, tapi kalau balasan akhirat abadan abada, kekal abadi. Dan Allah akan memberikan rezeki siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pilih hilapnya, jangan bosan sampaikan juga tapi di waktu-waktu yang tepatnya, kondusif kepada anak-anak kita khususnya, umumnya kaum muslimin. Apapun profesi kamu hai anak-anakku, hirup teh singait ka masjid, singait ka masjid, ya. Nah sahur Nabi kan ada 7 golongan di akhirat yang Allah akan beri perlindungan di saat tidak ada perlindungan dari bahaya selain perlindungan Allah. Yang lain mah kepanasan, bingung, guncang hatinya. Yang 7 golongan iya mah teduh, tenang. Nah salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, orang yang hatinya ngait ka masjid. Gak apa-apa Bu, suami ibu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan, tidak hafid Quran, gak pernah wakaf tanah, ya rezekinya biasa-biasa, tapi suami saya mah resep ka masjid, resep, sudah clear, beres. Paling tidak jadi jamaah sholat berjamaahnya, paling tidak, ya. Yang punya rezeki makmur, ayo sisihkan rezeki untuk wakaf, berinfak, ya. Sok apapun profesi kamu, ngait hirup ka masjid. Kamu sangat sibuk, ya, tugas negara sibuk, tapi ada, walaupun saya sibuk tetap saya ngait ka masjid. Rezeki saya, zakat saya selalu disisihkan sebagian untuk kepentingan masjid, paling itu dijaga begitu. Sok ke bapak ibu juga kalau punya rezeki infak zakat, bingungnya kamanakeun, mun bingung mending ka masjid kan, ya. Karena kalau pengeluaran masjid mengandalkan kenceleng, mual katutup mual,
termasuk di Nurul Ilmi. Ya. Jadi pengeluaran masuk untuk listrik dan segala rupina mengandalkan kenceleng jauh. Mangga taroskeun we ka Najib, mana Najib tuh? Jauh. Ya. Kalau tidak ada donatur, ya para muhsinin yang perhatian ke masjid, waduh, maknya masjid badi tutup. Bubar aya nama jumaahan sudah tidak bisa kasih ongkos ke khotibnya piraku. Ya. Maknya pengajian mau bubar karena sudah tidak bisa ngongkosin. Makalahnya kebagiannya bilih kirang masih ayat itu. Nah, sedangkan pada pembahasan sekarang yang akan dibahas, Allah beralih menguraikan sifat-sifat orang kafir. Tah, nu mukmin mah gitu. Nu mukmin mah ngait ka masjid karena dia takut kepada Allah, takut akhirat buruk menimpanya, karena dia percaya hidup sesudah mati itu ada, percaya balasan baik itu ada, dan enggak pernah meleset. Orang baik di akhirat tidak akan pernah meleset. Tapi kalau di dunia loba nu misleuk dunia mah. Bapak jadi pekerja, jadi pegawai, jadi PNS baik, tapi tidak dapat penghargaan yang berarti. Dunia mah begitu. Akhirat mah moal gagal, Pak. Begitu juga orang buruk. Orang buruk di akhirat tidak akan gagal mendapat hukuman. Tapi orang buruk di dunia, ada yang selamat dari hukuman? Ada koruptor nu teu kapanggih? Banyak yang gratifikasi ditutupi? Banyak. Dunia mah bisa begitu. Ya. Malah ada nih siswa Pak karunya, ari nu dibully, yang dibully tidak lolos ke universitas favoritnya, nu ngabuli lolos ke universitas favoritnya. Dunia mah begitu. Karena dunia mah Allah akan berikan kepada orang yang dicintai juga yang tidak dicintai. Mau suka sholat, mau tara sholat, dunia mah kasih. Bahkan mau muslim, mau kafir, dunia mah Allah kasih. Tapi paham agama, Allah tidak akan kasih kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Dan saya berharap itulah kita, Pak. Itulah kita. Jangan aneh kalau ada orang, jangankan ke masjid, salat getara, tapi kok rezekinya gampang, dan dunia mah Allah kasih. Makanya salah kalau ingin usaha maju, ya rajin sholat, rajin tahajud, salah. Tuh banyak orang-orang di luar Islam tersalah, tidak beriman, bahkan tidak percaya Tuhan. Usahanya melesat ke atas. Ya. Mengapa? Karena Allah akan kasih dunia kepada siapapun tanpa terkecuali. Tapi kalau kesolehan, Allah hanya kasih kepada orang yang dicintainya saja. Teras mana bieu teh? Nah, sehingga tidak memperoleh cahaya ilahi. Jadi sifat orang kafir itu selalu menutup mata hati, tidak memperoleh cahaya ilahi. Sesungguhnya amal perbuatan mereka secara lahir mungkin tanpa baik, padahal kelak di hari kiamat seperti fata morgana. Ya, ada gitu orang baik tapi kufur. Contoh di zaman Nabi mah Abu Thalib betul. Ya, malah beliau bukan sekedar baik, berjasa ke Islam dan kaum muslimin. Tapi sampai wafatnya menolak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata Nabi SAW, dia berada di neraka. Nah, ayatnya tadi saya sudah baca, sekarang terjemahnya. Tinggalnya ya. Orang-orang kafir, amal-amal mereka itu laksana fata morgana di tanah yang datar. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Tak teh gambaran orang nu percaya ke Allah, ke Rasul-Rasulnya, tapi dia melakukan kebaikan, menduga kebaikan saya dibalas Tuhan. Ada orang punya dugaan gitu? Ada.
Yang tidak percaya ke Islam, ke Quran, ke Nabi Muhammad, ke syariat Islam tidak percaya. Dia melakukan kebaikan, percaya kebaikannya akan dibalas. Tapi itu dugaan. Dugaan, ya. Nanti lamun di dunia mas seperti fata morgana, ketika didekati ternyata geningan tidak jadi apa-apa. Ya. Terus dan didapatinya ketetapan di sisi Allah. Ketetapan bagi orang kafir tidak lain selain kecelakaan. Lalu Allah memberinya kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah sangat cepat menghisab amal manusia. Ya, dalam riwayat Allah menghisab amal manusia itu cukup hanya setengah hari saja. Dari mulai zaman Adam sampai manusia yang terakhir lahir dihisab hanya setengah hari saja. Tapi setengah hari di akhirat mah 25.000 tahun di dunia. 25.000 tahun. Kan ada yang satu hari 50.000 tahun. Terus atau nah ini gambaran kedua, seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Jadi orang kafir oleh Allah digambarkan seperti di lautan yang gelap gulita, di laut yang dalam. Di laut yang dalam mah tidak usah malam, Bu. Di laut, di dalam laut tidak usah malam, sudah gelap. Apalagi malam di dalam laut. Terus diliputi ombak. Di atas ombak itu ada ombak lagi. Selain itu di atasnya ada awan, gelap gulitanya saling tindih menindih. Ya, begitulah Bu, nasib orang kafir beramal itu semua dalam keadaan bimbang, ragu, poek. Kilah analoginya Pak. Pak, kalau kita buta, nggak melihat, lalu kita disuruh berjalan di tempat yang kita belum tahu, cing kumaha mapahna kumaha, pasti bakal naonnya meraba-raba. Ditakdirkan salamet lain bener, tapi kabeneran lempang teh. Tah nasib orang kafir hidup di dunia itu begitu. Setiap yang mereka lakukan itu diraba-raba semua. Ya, kalau kata Profesor Dr. Hubah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, ya, orang yang kufur kepada Allah itu di saat melakukan kebaikan semuanya dalam keadaan bimbang dan ragu. Hanya orang Islam yang belajar, yang yakin amal saya ini benar. Sholat 5 waktu. Sok saha orang Islam nu ragu karena sholat 5 waktu. Ya. Najan utara salat, mereka tahu sholat 5 waktu itu bener. Ya. Terus, nah kesananya apabila dia mengeluarkan tangan, saking gelapnya dia keluarkan tangan di ombak yang banyak, malam hari di lautan yang dalam, tidaklah dapat melihatnya. Tangan saja tidak terlihat, apalagi jalan, apalagi masa depan. Begitulah nasib orang-orang yang kufur. Ya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Tafsir mufradat. Kedua ayat ini merupakan tamsil atau perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan dua keadaan orang kafir. Ya, perumpamaan pertama tadi sudah ya, seperti fata morgana, yang kedua seperti gelap tadi. Terus karena tafsir ayat, pada ayat ini Allah memberi perumpamaan bagi amal orang kafir yang tampak baik dan besar manfaatnya. Seperti, nah, siapa penemu listrik? Siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison. Dia seorang muslim? Bukan. Siapa penemu satelit? Siapa pembuat Microsoft? Bukan orang-orang di luar Islam. Padahal manfaatnya luar biasa, dinikmati oleh semua manusia tanpa terkecuali. Jasa siapa listrik ini? Thomas Alva Edison.
Lamun orang Islam mah jadi amal jariah. Tapi kalau orang yang tidak percaya, padahal dia mendengar Allah, mendengar Rasulullah, mendengar Islam, tapi sampai matinya dia tidak pernah mau tahu. Sayang sekali ya. Ayeuna we, Bu. Siapa pembuat aplikasi WA? Siapa? Orang Islam bukan? Bukan, padahal kan manfaatnya luar biasa. Ayeuna mah onangan-onangan share, makalah-makalah share, dalam hitungan detik berita itu bisa sampai dengan mudah. Informasi ngaji, informasi rapat, silaturahmi luar biasa. Kalau pembuatnya orang Islam, ini bakal jadi amal soleh ya, bakal jadi pahala ya. Mana biar pembuat listrik, pembuat satelit tuh, ada yang mendirikan panti asuhan, rumah sakit, poliklinik gratis untuk mengobati orang tidak mampu, dan amal-amal sosial lainnya. Amal-amal orang kafir meskipun besar faidahnya bagi masyarakat, tetapi mereka tidak ada nilainya, amal mereka tidak ada nilainya di sisi Allah, karena syarat utama diterimanya suatu amal soleh iman kepada Allah dan Rasulnya. Jika kia Pak, kalau Dr. Zakir Naik menganalogikannya begini, ada seorang anak muda, dia bukan mahasiswa tapi masuk ke kampus, ke Unpad masuk, dia bukan mahasiswa, ngan milu asup dosen tengah absen, ikut saja ikut kuliah, padahal dia bukan mahasiswa, tidak terdaftar sebagai mahasiswa Unpad. Dia ikut belajar, dia ikut ulangan, dites, sampai buat skripsi, buat naon teh, nilainya bagus. Ketika ditanya, kamu mahasiswa Unpad? Bukan. Diberi gelar mawal ya, walaupun kamu baik bagus nggak bisa ya. Sama ada perlombaan maraton ya, sejauh 50 km, peserta harus daftar, uang administrasi 100.000, nanti 10 juara pertama dapat motor misalkan ya. Pahmi ngiring lari tapi terdaftar heula, milu maraton pangheulana karena begitu naik mobil pangheulana kan itu ya, wah kamu juara, mana nomor pesertanya? Tidak ada. Diberi hadiah mau lari ya. Harus jadi peserta dulu. Demikian juga hoyong di pasihanku Allah, jadi umat Allah dulu, jadi umat Allah. Tak umat Allah mah ini aturannya. Tuh tinggal sok iya ka iya saya. Sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi ieu teh ku orang-orang liberal mah dioprek Pak. Kayak bilih diskusi dengan orang liberal. Di sini kan diterjemah din itu agama. Apa arti agama? Cing hartos agama non. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Begitu nih, ini fikih mereka. Terdiri dari dua kata, a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Agama itu artinya tidak kacau ya. Menurut orang-orang liberal ya, orang beragama teh orang yang tidak buat kekacauan. Mau di Islam, mau di Kristen, mau di Yahudi, di Nasrani, di Hindu, di Buddha, pokoknya tong nyieun kekacauan, tak eta beragama teh. Tak kitu Pak bisi dikitukeun ya. Padahal kata Nabi, yang disebut adin itu adalah an-nasihatu. Din itu melakukan loyalitas kepada Tuhannya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan melakukan loyal kepada semua orang-orang Islam menurut petunjuk Allah.
Kan kita mah enak ya baca ayat ini. Sesungguhnya agama, din atau loyalitas yang diterima oleh Allah, loyalitas kepada Allah yang diterima oleh Allah, diamnya harus di Islam. Lihat nih komentar ahli tafsir. Ibnu Katsir mengatakan, inna dina indallahil Islam itu kabar dari Allah bahwa tidak ada agama yang diterimanya selain Islam. Apa Islam itu? Ittiba'ur rusul, mengikuti jejak para rasul yang pernah diutus Allah di setiap zaman hingga ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, Islam teh mengikuti ajaran Nabi Nuh. Di zaman Nabi Ibrahim, Islam itu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Isa, nah Islam teh ikut ajaran Nabi Musa, ikut ajaran Nabi Isa. Ari ayeuna zaman Nabi saha? Ya. Sekarang makan zaman Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk orang Arab, tapi linnasi jami'a, untuk manusia seluruhnya. Sampai akhir zaman rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mah menjadi rasul juga untuk jin. Nabi bersabda, bu'istu ila sakolain, aku diutus untuk manusia juga jin. Jadi kalau bapak ibu bertanya, ari jin ibadah? Ibadah. Sholat? Sholat. Kumaha sholatna? Eta urang sholat kumaha. Jin itu berkurban, saum Ramadan, berumroh, berhaji. Kama sama, ibadah haji umrohnya ka Mekah, lain ka Mangga Dua, lain. Tawafna lain di Sumarekon, sami di depan Ka'bah. Tapi itu katingali jin, tong nyarios gitu. Ya, tong nyarios gitu. Ari bodoh teh ulah ditembongkeun. Geuning teu katingali. Ya, jin itu makhluk gaib yang kita tidak akan bisa melihatnya. Sok selanjutnya, beliau Nabi Muhammad itu menutup semua jalan kepada Allah kecuali melalui petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia sekarang kalau setelah meninggal ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, Allah cuman membuat satu pintu. Pintu Nabi Muhammad SAW. Gak ada pintu lain. Hayong salamet, nah pintunya pintu Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad mah bukan sekedar tahu jalan yang benar, surga nerakanya pun melihat Nabi. Sengaja Allah buat satu jalan, sengaja supaya di saat ada perbedaan teh mudah, ya mudah mau menyatukan itu mudah karena jalannya cuma satu, ke sini. Coba kalau Allah mengutus Rasul akhir zamannya ada 10, Rasul terakhir teh aya 10. Tiap Rasul membawa ajaran yang beda, mejeh bareda ge dan Rasulnya beda-beda. Sengaja Allah turunkan Rasul itu satu, supaya lamun kalau terjadi kontroversial mudah ngakurkeuna teh gampang, tah ka dieu akurkeuna. Sakitu hiji harayang beda we jelema. Ya. Ya eta mah datos kitu. Sok salajengna tinggal siapa yang bertemu dengan Allah tuh ya, bertemu dengan Allah setelah diutus Nabi Muhammad SAW, tapi sampai matinya dia tidak mau beragama Islam, beragama yang bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agamanya tidak akan diterima. Loyalitasnya, ibadahnya, infaknya, sodakoh, bantuannya, walaupun dia buka klinik kesehatan, melakukan kegiatan kemanusiaan, ditolak. Kalau mereka tidak setuju silahkan, tapi jangan protes ke kiai, jangan protes ke MUI, jangan protes ke ustadz, protesnya ka langit.
Karena yang membuat aturan itu adalah Tuhan semesta alam. Tuhan kita juga Tuhan mereka. Lihat ayat pelengkap surat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang mencari agama, mencari loyalitas, pengabdian kepada Sang Maha Kuasa, tapi bukan di Islam, mengabdi kepada Sang Maha Kuasanya bukan di Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama atau loyalitasnya itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi. Setiap orang beragama itu melakukan pengabdian, melakukan loyalitas kepada Tuhannya, tapi kalau tidak di Islam nggak akan diterima, hanya di Islam. Ya. Maksud ayat ini, ya, siapa yang menempuh jalan hidup bukan dengan syariat Allah, maka tidak akan diterima. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah, ya mau ibadah mahdoh atau ghair mahdoh, tapi tidak berdasarkan syariat dariku, amal itu ditolak. Contoh, ada orang buat tumpeng, ya sediakan buah-buahan, makanan, lalu disodakohkeun ka Nyi Roro Kidul, ditampi moal ku Allah, moal ku Nyi Roro Kidul ge cantang tu ditarima. Nah ada Nyi Roro Kidul ayeuna mah hayangna seblak, hayangna seblak ayeuna mah lain hayang ieu. Ya. Kajeun nyeun tahareun jang Mbah Jamrong. Dan itu masih dilakukan banyak orang Islam. Ya, yang suka ke pantai mana favorit? Masih orang-orang Islam pesisian itu. Ya, ada ritual tiap tahun mengadakan sesajen untuk dewa laut begitu. Ya, itu infak ngan mau jadi amal soleh. Ya, sok itu tarima pahalana ti Nyi Roro Kidul. Ya, mun bade tahu buat makanan untuk Jumat berkah, untuk orang yatim, ya, bakso tuh ke orang-orang tidak mampu. Nah kemudian Nabi SAW bersabda, aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat selamanya. Berpegang kepada apa? Al-Quran dan sunnah Nabi kamu. Tapi saya tidak mengerti, belajar ke ahlinya, belajar ya kepada orang yang mengerti Quran hadis. Coba lihat hadis ini luar biasa nih. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 218. Saya terjemah bebas ininya supaya mudah dipahami. Demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaan Allah, setiap orang dari umat ini, kata Nabi, setiap orang dari umat ini, mau Yahudiyun, mau Nasroniun, kalau ditambah mau Majusiun, Hindiyun, Budiyun, Kongcuhiun begitu, Sunda Wiwitiun, ya, setiap orang yang beragama, ya, dari umat ini, apa saja agamanya, mendengar kenabianku, mendengar Nabi Muhammad, mendengar, malah membaca Quran, ya, malah mendengar, oh begini Quran, oh hadis begini, mendengar. Tapi sampai wafatnya dia tidak mau beriman kepada kenabianku, sampai matinya tidak mau tahu, nggak mau tahu, ya. Apa konsekuensinya? Kana min ashabinar, pasti ia termasuk ahli neraka. Jadi amalnya bukan sekadar ditolak, disiksa. Ya. Ada orang tidak setuju, silahkan ngan ulah protes, kamu balik. Dan mau balik mah menerangkan apa adanya. Ya. Jadi orang dari umat ini sebaik apapun, ya, sebaik apapun mendengar kenabian Muhammad, mendengar Quran, mendengar Islam, tapi sampai wafatnya tidak mau beriman, hare-hare, ya. Kata Nabi, kana min ashabinar. Nah, keterangan-keterangan di atas menolak paham pluralisme agama.
Ya, di kita ini hidup, Bu. Paham pluralisme ini hidup. Apa itu paham pluralisme agama? Yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Ya, menurut paham ini karenanya kebenaran setiap agama itu relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Ini saya kutip dari MUI ya, masih ada. Ya. Coba kalau orang punya statement begini, dasar hukumnya apa? Apa dasar hukumnya? Setiap orang yang beragama baik nanti akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Mana dasar hukumnya? Ya, mun bahasanya terima, mana dalilnya? Itu kan hanya dugaan saja. Dugaan itu seperti ayat tadi, fata morgana. Ya. Kalau ingin diterima, ayo masuklah di agama yang sama. Kalau muncul pertanyaan begini, kayak pilih Pak. Mengapa kamu tidak terima paham pluralisme? Kalau paham pluralisme diterima oleh Islam, memang enak Pak. Hidup kita bakal enak. Ya, dari satu sisi bakal enak. Semua agama benar. Kalau semua agama benar, atuh kemah lamun Natalan urang ngabring urang. Tang kemah khotib Jumat urang nyanak di gereja. Begitu. Ke pangaosan-pangaosan teh ku pastur. Ke haliluyaan ku abi ke sekali ewang. Urang kagok lieur. Ya. Nah, kalau versi saya, paham pluralisme ini bukan lagu baru, lagu lama, 14 abad tahun yang lalu sudah ada dan disodorkan ke Nabi kita. Datang Bu, sekelompok orang bermacam-macam agama datang ke Nabi Muhammad. Muhammad, ulah ribut wae urang teh. Geus urang kieu lah supaya damai. Dari sekarang sampai ke setahun ke depan, kami nih Yahudi, Nasrani, Majusi akan ibadah seperti orang Islam. Kami akan sholat 5 waktu, Jumatan, berkurban, Ramadan, Taraweh, bukber, ya bukber, umroh, haji. Nanti sudah 1 tahun, tahun berikutnya, nah orang juga Yahudi. Ibadahnya juga Yahudi. 1 tahun nanti ibadahnya seperti Nasrani. Setahun berikutnya juga Majusi. Setahun berikutnya juga Sobiin. Nanti sudah habis Islam deui. Terus ngurili. Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Tidak. Mengapa? Karena putusan itu murni hak prerogatif Allah. Ya, tidak lama turunlah 1 surat penuh sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Surat apa? Al-Kafirun. Bahasa nage ya ayyuhal kafirun. Hai nu kafir anu ujungna lakum dinukum waliyadin. Mana mungkin saya ibadah kepada Tuhan yang kamu ibadahi? Kan saya tidak percaya itu Tuhan. Saya ibadah mana mungkin? Begitu juga wala antum abidu nama abud. Mana mungkin kamu mengibadahi Tuhan yang saya ibadahi? Kan kamu tidak percaya. Kan liar tadi. Ya. Ringkas nama Pak. Kalau pluralisme agama itu bisa diterima, pertanyaan saya sederhana saja. Buat apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Kalau semua agama benar, yang naon atuh Allah ngutus Nabi Muhammad jadi Rasul? Sok pangjawabkeun eta. Hese ngajawabna. Nah terakhir, begitu juga dalam ayat lain, tinggal tidak layak orang musyrik memakmurkan masjid. Mua mungkin orang musyrik memakmurkan masjid, komo lebetna, ya mau memakmurkan. Mengapa? Kan mereka mengakui diri mereka sendiri kafir, tidak percaya ke Rasulnya, tidak percaya kepada Tuhan kita. Mungkin mereka berbuat baik ke masjid, mungkin. Tapi mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Seperti pembangunan masjid di Yokohama, kan uji pembangunan masjid di Yokohama, itu kan arsiteknya orang Jepang.
yang tidak percaya Tuhan, tapi dia bantu. Ya, dia bantu. Kalau sampai matinya tetap dia pahamnya ateis, bantuan ke masjid itu tidak ada arti apa-apa. Habitat a'maluhum, habitat hancur, ya. Dan di akhirat dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Tinggal tah, ya. Hanyalah, pakai hanya, artinya tidak yang lain. Yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu dimensi imannya. Sok ngamakmurkan masjid mah lamun teu percaya akhirat kanggo naon, Pak? Dah capek tapi proyek garing. Ya. Anu abi bunga aya ada statement, saya tidak tahu ada orang tahu Sanudin mah sangeunah ngurus Masjid Nurul Ilmi menang sigana 10 juta sabulan. Alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah nu puguh mah boborot we hari. Ya, sok bilih bade nyobian. Ya, satahun we jadi DKM Nurul Ilmi sok cobian. Sok ku abi di bidan JKM. Begitu. Bidian, siapkeun pengeluaran tuang santri we tah. Tuang santri sabaraeun. Listriknya, ngaji Jumatnya, pengeluarannya. Begitu. Belum pembebasan lahan, ya, pembebasan lahan sudah berapa miliar. Dan saya tidak pernah antos biaslah biar saya cari sendiri, ya. Abi mah ditakdirkan teu aya angge, malah dulu waktu finishing ini ka bapak, Pak lamun teu aya wios jual mobil saya, Pak, kanggo masjid mah abi all out, tidak ada, biar uang saya pakai, ya. Kalau ditakdirkan rumah kudu dijual we untuk masjid. Jadi jangan cari hidup di masjid, tapi hidupkan masjid oleh harta kita. Hidupkan masjid oleh harta kita. Ya. Ngan eta kudu punya dimensi iman, iman kepada Allah. Iman ada hari akhir yang baik. Ya, dunia masa kedap. Nah, ini dimensi Islamnya, dia suka sholat, dia juga mengeluarkan zakat. Nutara sholat nggak mungkin memakmurkan masjid. Orang yang punya zakat tapi tidak dikeluarkan nggak mungkin memakmurkan masjid. Dan yang dimensi ihsannya, mereka tidak takut kecuali kepada Allah saja. Ya. Dia tidak takut dagangnya ditinggalkan pelanggan, tidak takut yang beli jadi tidak jadi, tidak takut. Ya. Yang saya takut adalah Allah. Mereka itulah orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ke bawahnya beberapa faidah ayat. Mangapalah bacalah nyaliranya. Sakitu weh Bapak Ibu nu tiasa kapihatur. Saya teh kebetulan dengan pengurus aya acara ka Subang. Bilih siang teuing kaburu macet. Sakitu nu tiasa kapihatur, ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapannya. Kanu bade sarapan ditunggu di dapur. Sudah disiapkan. Selamat beraktivitas lagi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah meridhoi segala aktivitas kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.